Hai semuanya, nama saya Yusuf Fadil Pratama dan saya mahasiswa arsitektur Universitas Brawijaya. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek saya dengan judul Kantor Sewa dalam Konteks Adaptif Reuse. Saya percaya bahwa beberapa dari Anda mungkin pernah mendengar ini, di suatu tempat bahwa setiap kota memiliki jiwanya sendiri yang dibangun oleh orang-orang dan tidak boleh dihapus oleh gentrifikasi. Namun hal ini nampaknya sedang terjadi di Jakarta. Proyek ini adalah untuk menghidupkan kembali bangunan lama Kota Tua Jakarta sebagai salah satu kota warisan yang dikenal sebagai pusat perdagangan dan pariwisata dengan warisan arsitektur dan nilai sosial budaya yang menakjubkan. Namun, undang-undang sewa yang dicabut menyebabkan banyak orang pindah dari pusat Kota Tua Jakarta. Hal ini tidak hanya mengubah demografi, tetapi juga tradisi di antara orang-orang di sana. Tampaknya Kota Tua Jakarta telah berjuang dengan masalah keterbatasan lahan dan bangunan tua untuk waktu yang lama. Tujuan dari proyek ini adalah untuk merawat kembali bangunan lama dan mengaktifkan kembali bangunan yang fungsinya lebih baik, serta menjembatani kebutuhan sebagai mutualisme hubungan ekonomi dengan menempatkan yang tepat di kota warisan ini. Bangunan konservasi yang dipilih yaitu Rumah Akar. Bangunan ini dibangun pada tahun 1912 oleh arsitek Edcubs H. Halswith dengan luas tapak 1032,5 meter persegi. Bangunan ini berada di kawasan Cagar Budaya Kota Tua Jakarta yang memiliki sejarah panjang mengenai berdirinya ibu kota Indonesia. Bangunan ini sebelumnya terbengkalai dan memiliki fungsi sebagai gedung kantor pemerintahan Belanda di masanya. Lokasi ini menjadi salah satu simbol destinasi karena terletak di antara pejalan kaki dari arah Plaza Museum Fathahillah menuju Toko Merah seberang Kali Kerukut. Berdasarkan regulasi yang ada, kawasan ini merepresentasikan kekuasaan ekonomi, sosial, dan budaya dengan golongan 2. Berangkat dari Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Museum Fathahillah, pengolahan bentuk pada kawasan existing dapat dilakukan dan tetap mempertahankan detail muka bangunan yang dianggap penting. Tetapi saya di sini mengkritisi bahwa regulasi ini kurang memberikan ruang gerak pengembangan kawasan lebih lanjut terkait penambahan luas lantai sehingga perlu ada peninjauan ulang, mengingat fungsi yang bisa ditambahkan ini tidak berpengaruh konteks existing dengan pelaku dan aktivitas yang sudah ada sebelumnya. Graha Suite, Jakarta. Bangunan ini merupakan proyek kantor sewa dalam konteks adaptive reuse dengan konsep dasar Authentic of Batavia untuk menjawab isu perancangan yang ada, maka pembangunan ini akan menjadi dua sub-konteks yaitu adaptive reuse dan analogic design. Preferensi ekspresi bangunan ditetapkan dengan mempertahankan geometri bangunan yang ada yaitu bentuk jendela dan pintu, sedangkan ekspresi visual mengadopsi dari perpaduan eksistensi lengkung dan persegi jendela untuk bentuk geometri bangunan baru dan perleburan aksen simetri sebagai penyimbang elemen horizontal. Pada masa bangunan baru, sedikit diangkat untuk memberikan nafas sebagai peralihan baru dan juga memberi sirkulasi optimal pada bangunan. Selain itu, proses lainnya dalam pembentukan massa ini dengan mengisi massa, membelah, mengurangi bentuk geometri. Jadi, ini ada semacam elemen perkantoran yang saya coba gunakan. Dan jika kita lihat gambar keseluruhan dari proyek ini, kita harus memberikan pertimbangan tidak hanya untuk mengaktifkan kembali bangunan, tetapi untuk emosi dan kesejahteraan orang-orang yang ada di sini. Bagaimanapun elemen-elemennya saling bersesuaian dengan bangunan lama dan baru, dan itulah mengapa pentingnya untuk memahami setiap lapisan ruang dan waktu. Ini sama seperti dalam gambar, di mana rencana pembangunan memiliki 8 lantai dengan satu lantai basement sebagai parkir. Pada lantai dasar hingga lantai 3 memiliki fungsi sebagai lobby akses dan toko retail, dan untuk lantai 4 hingga lantai 8 difungsikan sebagai kantor sewa, yang di mana masing-masing fungsi memiliki sirkulasi yang terpisah dan terintegrasi pada lantai basement dan lantai 4. Berikut merupakan unit ruang yang dapat pada bangunan. Interior desain pada perkantoran menggunakan gaya Skandinavia minimalis yang memiliki batas masif dan imajiner menyesuaikan fungsi ruang. Setiap lantai kantor ini memiliki tantanan workspace yang memanjang dengan setiap ruang dihubungkan oleh koridor yang open plan space. Dan ini merupakan interior pada lantai toko, di mana tema Skandinavia minimalis masih tetap dipertahankan dan memadukan dengan gaya kolonial pada ornamen pendukung. Ruang retail cenderung terbuka dengan besaran ruang yang bervariasi yang tidak memiliki batas visual dan koridor. Nah, pada dasarnya, ini seperti memasuki babak kehidupan baru dan juga seperti tantuan seni yang menghubungkan orang-orang.
Seperti yang bisa kita lihat di sini, keterbatasan lahan bukanlah salah satu penyebab yang bisa menghentikan pertumbuhan kota. Penggunaan bangunan lama bisa sangat efisien dalam berbagai hal, selagi masih dalam konteks berkelanjutan. Integrasi pada setiap ruang tanpa ada intervensi lebih, memberikan harmonisasi yang indah pada kawasan, serta bagi masyarakat keseluruhan untuk menikmatinya. Untuk material, saya memilih bahan ringan seperti baja dan material fabrikasi yang didesain dapat dibongkar pasang. Muka fasad tidak begitu kontras dengan mengikuti wilayah dari pandangan udara dan replikasi dari area tanpa mengambil gambar langsung dari arah Museum Fathahillah. Pemberian elemen garis tipis memberikan semacam dampak halus pada desain dan dibuat berbayang sebagai cara untuk melindungi pemandangan dari bangunan warisan pada parameter pertama. Saya berharap proyek ini akan menyatukan kembali masa lalu dengan masa yang akan datang. Dan kantor sewa mixed-use konteks adaptif Rio saya akan menjadi masa depan. Akhir kata, jiwa kota dapat terbawa melalui warisan bangunan. Terima kasih.